الحمد لله رب العالمين. Qalu, mereka masih menyangga atau masih terus bertanya, laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasul, bukan itu yang kami maksud pertanyaan kami. Kemudian Rasul menjawab lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap mustami di Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta yang sedang dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berupaya untuk membangun, mengkokohkan diri di dalam pengakuan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diakuinya kita sebagai hamba yang bertakwa, maka insya Allah kita mendapat jaminan bahwa kita tidak akan Allah sesatkan, tetapi Allah hidupkan di dunia dan di akhirat di dalam petunjuknya. Karena tersesat dan selamat ini sepenuhnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini yang bisa menyesatkan kita. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, tidak mengatur langkah kita, tidak membimbing langkah kita sehingga kita ditakdirkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa memberi petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah akui ketakwaannya dan masuk dalam barisan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah adalah sebuah tameng juga dari kesesatan atau ketersesatan oleh yang selain Allah, oleh subuhat-subuhat yang semakin banyak beredar, semakin banyak mendera kita semua, fitnah-fitnah, sehingga pagi orang masih beriman tetapi sore orang bisa menjadi kafir akibat keganasan fitnah yang menyesatkan, seperti halnya malam gelap gulita yang menyesatkan siapa saja. Malam masih beriman, paginya sudah kafir. Naudzubillah. Maka satu hal yang kita syukuri sebesar-besarnya adalah ketika kita masih mampu menjaga ritme kita, menjaga frekuensi kita di dalam nuansa ketaatan zahir wal batin di dalam diri kita. Termasuk diantaranya kita mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid seperti ini, dan sesekali dalam jadwal tertentu kita mengistiqomahkan untuk menggelar majelis ilmu, untuk menyelami, mengurai firman-firman Allah dan sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan athar dari para sahabat. Kita ada di bab yang baru, bab yang ke-6, yakni bab fit taqwa dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beberapa pekan yang lalu telah kita kaji pendahuluan, muqaddimah
yang terdiri dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang definisi takwa, kemudian keutamaan bertakwa, faedah bertakwa, termasuk bagaimana seseorang bisa menempatkan diri dalam ketakwaan apabila jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya kita diberi furqan, diberi kemampuan untuk mendeteksi, diberi ketajaman ilmu dan rasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Itu diantaranya. Dan yang paling penting juga wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Dihapuslah dosa-dosa kita kalau kita ditakdirkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, kemudian diampuni segenap dosa-dosa kita. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Dan selain ayat-ayat yang kita sebutkan di dalam yang kita kaji di dalam mukhatimah kemarin, ternyata sesungguhnya masih banyak ayat-ayat yang serupa di dalam yang terkait dengan bab takwa ini yang telah kita ketahui, yang telah kita kenal. Wa amal ahadits. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mulai yang pertama, hadis yang pertama, yakni di dalam bab takwa ini. Adapun di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini adalah hadis yang ke-69. Fal awal, yakni hadis yang pertama dalam bab takwa, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah merahmati, meridhoi beliau, di mana Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari telah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat tentunya, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, atqahum, adalah yang bertakwa di antara mereka. Faqalu, maka mereka kembali bertanya, mereka berarti para sahabat, banyak sahabat, laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah, ya Rasul, bukan itu maksud yang kami maksudkan. Tentu para sahabat sudah pada tahu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa siapa orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, sudah sangat paham. Inna akramakum indallahi atqakum, ayatnya kan sudah banyak itu. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang paling bertakwa? Ya jelas, tentu jawabannya ketika ditanya man akramun nas, siapa manusia yang paling bertakwa? Ya sesuai dengan ayat Allah, dengan firman Allah, atqahum, yakni yang paling bertakwa di antara mereka. Tetapi ternyata sahabat ingin menanyakan sesuatu yang di luar itu. Qala, kemudian Rasul menjawab, wa Yusuf Nabiullah ibni Khalilillah. Kemudian Nabi menjawab, karena yang dimaksud tadi bukan itu, siapa yang bertakwa di antara manusia, siapa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa, dan kemudian bukan itu maksud para sahabat, maka Nabi menjawab, kalau begitu Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia anaknya Nabi, anak dari Nabi, dan anak dari kekasih Allah. Yusuf bin Nabiullah, ibnu Khalilillah, dikatakan seperti itu. Yusuf, Nabiullah Yusuf, Bapak Ibu sekalian, ini diutarakan oleh Nabi sebagai orang yang paling mulia, akraman nas, orang yang semulia-mulia manusia. Kenapa? Dia sendiri
sebagai seorang nabi yang dibekali dengan keilmuan dan ketakwaan. Jadi ada beberapa keutamaan yang terkumpul dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau paras yang ganteng itu sudah nggak usah diomong, itu sudah pasti. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu sosok manusia yang paling ganteng, paling tidak di zaman beliau hidup, sangat ganteng. Sampai-sampai ibu-ibu pejabat-pejabat itu ngumpul-ngumpul arisan gibah gitu ya, sambil iris-iris buah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam lewat, itu bengong sambil terus ngiris, akhirnya tangannya keiris. Itu matanya jelalatan namanya. Dan seperti itulah di dalam beberapa kisah. Nah, Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah manusia yang paling mulia, dinyatakan oleh Nabi SAW, tetapi sebabnya bukan karena beliau ganteng, tetapi karena dia seorang nabi, anaknya dari nabi, cucunya dari nabi, dan cicitnya dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih bapaknya Yusuf? Ayo coba. Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub. Baru bapaknya Nabi Yakub ada Nabi Ishak, saudaranya Nabiullah Ismail alaihissalam, dan bapaknya Nabiullah Ishak adalah Nabiullah Ibrahim Khalilillah atau Khalilullah, di mana di muka bumi ini hanya ada dua Khalilullah, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang yang memiliki nasab berurutan seperti ini ya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia sendiri nabi, anaknya seorang nabi, bapaknya, mbahnya itu nabi, dan kakek buyutnya itu adalah nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dinobatkan oleh Nabi, diinformasikan oleh Nabi, tentu Nabi tidak ngawur. Tentu Nabi menjawab seperti ini juga atas petunjuk. In huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi ngomong sesuatu, apalagi ini sesuatu yang penting yang ditanyakan, yang berupa ilmu, Nabi tidak ngarang. Tentu itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takwa, orang yang paling utama, manusia yang paling mulia adalah satu, orang yang bertakwa. Kedua adalah dari jajaran manusia adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti ini. Nah, ini Nabi Yusuf. Nah, kemudian qalu, mereka masih menyangga atau masih terus bertanya, laisa an hadza nas'aluk, ya Rasul, bukan itu yang kami maksud pertanyaan kami. Kemudian Rasul menjawab lagi, qala fa'an ma'adinil arabi tasalawni, apakah yang kalian maksud adalah dari kabilah bangsa Arab yang kau tanyakan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan makna yang lain, apabila yang kalian maksudkan pertanyaan kalian kepadaku ini adalah dari kabilah bangsa Arab, maka oleh Nabi SAW ditegaskan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau yang kalian maksudkan, kalau kalian ingin tahu dariku, yang kalian tanyakan kepadaku adalah dari kabilah bangsa Arab, maka barang siapa bangsa Arab itu yang di saat jahiliyahnya ini mulia, maka saat di dalam Islamnya pun juga mulia. Itu Bapak sekalian. Jadi kemuliaan suatu bangsa ini dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih ada satu kata kunci yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza faquhu, yakni apabila mereka faqih, mereka faham, mereka bertakwa, mereka alim. Ini syaratnya. Jadi di antara bangsa-bangsa itu yang paling mulia adalah bangsa Arab. Di antara bangsa Arab itu yang paling mulia adalah
paling ke belakang kemudian adalah suku atau Bani Hashim. Jadi ada Bani Quraisy, ada Bani Hashim, yang paling mulia adalah Bani Quraisy, kemudian Bani Hashim, dan kemudian dari Bani Hashim itu adalah aku, kata Rasulullah SAW, yakni Nabi SAW. Nah, di sini secara umum dikatakan bahwa bangsa Arab itu barang siapa yang di masa sebelum Islam dia memiliki derajat mulia, memiliki kehormatan atau nasab yang terhormat, maka ketika mereka masuk Islam, maka status atau kemuliaan itu terbawa di dalam Islam. Tetapi apa? Idza faquhu, apabila mereka faqih atau faham atau alim atau bertakwa di dalam Islam. Kalau enggak ya enggak. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian, di sini kenapa ini hadis ini kemudian sampai terriwayatkan atau sampai terekspos gitu. Jadi Nabi SAW itu tidak menulis kitab sebenarnya, tetapi dari perilaku beliau, dari perkataan beliau, dari pengajaran beliau itu dicatat oleh atau setidaknya diingat oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menceritakan seperti itu. Maka hadis itu ada macam-macam, ada yang mutawatir, di mana tidak ada perselisihan, seluruh sahabat sudah sangat banyak yang mendengar perkataan itu, maka hadis itu mutawatir. Ada hadis yang sahih, hadis yang tidak ada keraguan kebenarannya, karena dari sisi persyaratan syarat dari hadis itu dinyatakan sahih terpenuhi, diantaranya orangnya tidak pernah berdusta dan seterusnya, sehingga ada hadis yang matruk, hadis yang ditinggalkan, hadis yang tidak dipakai, hadis yang disinyalir palsu karena orang yang meriwayatkan ini ditinggalkan atau tidak dianggap karena terbukti pernah berdusta dan seterusnya. Ini muttafaqun alaih. Ini hadis ini sahih karena di antara dua perawi hadis, di antara dua periwayat hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini sama-sama meriwayatkan di dalam versinya masing-masing, tetapi ketemu dalam satu sanad yang sama begitu, sehingga ketemu. Nah, ini diriwayatkan dalam penulisan hadis-hadis yang lain ini kadang disebut sebagai hadis rawahu Bukhari Muslim, seperti itu. Ini muttafaqun alaih.